Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dasar-dasar pendidikan. Saya Rifda Farhana Hasan. Saya Binti Alifia Nur Afifah. Saya Muhammad Ali Gunaji. Akan menjelaskan materi yakni dasar-dasar filosofis dan ideologi pendidikan Islam. Baik, untuk materi yang pertama, kali ini saya akan memaparkan tentang pengertian filosofis pendidikan. Secara etimologi, kata filosofis berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti pengetahuan. Maksudnya adalah ilmu yang mempelajari dan memahami pengetahuan secara mendalam dan menyelesaikan permasalahan yang timbul untuk mencari kebenarannya. Baik, untuk pengertian yang kedua, yakni pengertian menurut para ahli. Yang pertama, pendapat dari beliau Profesor Dr. Hasan Langgulung yang menyatakan bahwa filsafat pendidikan adalah teori atau ideologi pendidikan yang muncul dari sifat filsafat seorang pendidik dari pengalaman-pengalamannya dalam pendidikan dan kehidupan. Yang kedua, pendapat dari John Dewey. Filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir intelek maupun daya perasaan emosional menuju tabiat manusia. Untuk yang ketiga, yaitu pendapat dari Al-Syaibani yang menyatakan bahwa filsafat pendidikan adalah aktivitas pikiran yang teratur yang menjadikan filsafat menjadi sebagai jalan untuk mengatur, yang menjelaskan dan memadukan proses pendidikan. Jadi kesimpulan dari beberapa ahli tadi, filsafat menurut para ahli tadi di atas menyatakan bahwa arti filsafat pendidikan adalah sebuah cara untuk berpikir tentang pendidikan secara mendalam demi tercapai yang namanya kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan dalam dunia pendidikan itu akan bisa tercapai apabila terjadi perpaduan antara pendidik dengan pemikiran filsafat. Dasar-dasar filosofis pendidikan Islam. Adapun yang termasuk dasar-dasar filosofis pendidikan diantaranya dasar ontologi, dasar epistemologi, dan dasar aksiologi. Yang pertama, dasar ontologi. Dasar ontologi adalah paham monisme yang terpecah menjadi idealisme atau spiritualisme, paham dualisme, pluralisme dengan berbagai nuansanya. Adapun dasar ontologis dibagi menjadi 3. Yang pertama ada objek materi. Objek materi adalah sesuatu yang dijadikan sasaran pemikiran yang diselidiki atau dipelajari oleh filsafat dan mencakup yang nyata atau niskala. Berhak dan Imam menunjukkan bahwa objek materi dibagi menjadi 3 juga, yakni manusia, alam, dan Tuhan. Manusia adalah tindakan, hasil tindakan, dan alam adalah objek filsafat yang nyata atau skala. Sedangkan Tuhan termasuk objek materi filsafat yang niskala. Yang kedua, ada objek formal filsafat. Objek formal filsafat adalah segi khusus, aspek, tema, perspektif, atau prinsip-prinsip yang digunakan dalam mengkaji objek materi. Objek formal atau bisa juga disebut cara pandang meninjau yang dilakukan seorang peneliti terhadap objek materialnya beserta prinsip-prinsipnya yang digunakan. Yang ketiga, persamaan atau perbedaan antara filsafat dengan ilmu. Pada dasarnya, filsafat dan ilmu mempunyai objek material yang sama, namun yang membedakannya hanyalah objek formalnya. Tidak semua masalah dapat dipelajari dan dipecahkan secara filosofis, tetapi harus memiliki syarat agar suatu masalah dapat dipecahkan secara filosofis, yaitu bersifat umum, tidak menyangkut fakta, bersangkut dengan suatu nilai, bersifat kritis, bersifat sinoptis, dan bersifat implikatif. Pada dasarnya, masalah filosofis dapat diselesaikan dengan pemikiran rasional, tetapi tujuan dan pemikiran rasional adalah untuk mengetahui kebenaran tentang fakta. Yang kedua, dasar epistemologi. Dasar epistemologi adalah dasar yang meliputi sumber, sarana, dan cara menggunakan sarana untuk mencapai pengetahuan ilmiah. Adapun dasar epistemologi dibagi menjadi 8. Yang pertama, metode kritis reflektif, yaitu cara memahami objek filsafat secara mendalam dan dilakukan berulang-ulang sehingga memerlukan proses pemikiran secara terus-menerus
sampai menemukan kebenaran atau kepuasan atas jawaban masalah yang sedang dikaji. Yang kedua, metode dialekta dialog atau dialekta kritis. Proses dialekta ini memiliki arti dialog antara dua pendirian dengan memakai pertemuan antara ide yang bertentangan pemikiran, sedangkan kritis adalah sikap yang tidak mau menerima sebelum dilakukannya pengujian. Dengan demikian, dialekta dialog adalah metode yang menekankan pada dialog kritis untuk membedah suatu masalah sehingga melahirkan pengetahuan yang benar dan memiliki alasan yang kuat. Yang ketiga ada dialektika Hegel. Metode dialektika Hegel ini adalah suatu proses berpikir yang dinamis dalam memecahkan suatu masalah lewat argumen untuk suatu kesepakatan yang logis. Dan metode ini berintikan pada pemecahan suatu masalah dengan mengikuti langkah-langkah yakni tesa, antitesa, dan sintesa. Yang keempat ada metode intuitif. Metode intuitif adalah metode dengan menggunakan perasaan hati nurani, firasat, dan supra keadaan dan dorongan untuk menempuh suatu arah atau arah lain, sehingga apabila digunakan bisa menjadi latihan dan alat dalam membuat keputusan yang mantap. Yang kelima ada metode skeptis. Metode ini didasarkan pada gagasan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan sejati seseorang harus meragukan segalanya. Untuk mencapai kebenaran akhir, laporan harus semakin banyak peran, semakin baik. Descartes berpendapat bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, hal yang pertama adalah metode ragu-ragu. Harus digunakan sebagai strategi untuk melihat sesuatu. Semuanya harus dianggap tipuan dan tidak terburu-buru dalam menerimanya. Kedua, selesaikan masalah dengan kompleks. Perlu dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana untuk bisa memahaminya. Yang ketiga, pikiran harus diatur sedemikian rupa, penampilan dengan titik awal objek dan pemahaman sederhana dan absolut dengan objek dan makna yang kompleks dan hubungan. Keempat, setiap masalah dipertimbangkan dengan cermat, jadi tidak ada yang hilang. Yang keenam, metode fenomenologi. Metode ini menunjukkan ilmu tentang fenomena yang pada hakikatnya adalah sifat atau ciri-ciri penampakan diri atau penampakan yang melekat pada kesadaran manusia. Yang ketujuh, metode eksistensialisme. Filosofis ini melihat gejala sebagai yang timbul dari keberadaan atau cara orang berada di dunia. Alasannya untuk mendukung subjektivitas daripada objektivitas. Dan prinsipnya menempatkan nilai lebih penting daripada fakta. Yang kedelapan ada metode analitik. Firasat ini merupakan cara khas dalam filsafat untuk menjelaskan, mendeskripsikan, dan mengkaji kebenaran ungkapan filsafat. Dan yang terakhir ada dasar aksiologi. Dasar aksiologi merupakan ilmu yang mengandung nilai normatif seperti yang terlihat dalam kehidupan, di mana mengeksplorasi berbagai ranah seperti ranah sosial, ranah simbolik, bahkan materi fisik. Nilai ini juga ditunjukkan oleh aksiologis ini untuk diikuti dalam semua kegiatan, baik kegiatan penelitian maupun penerapan pengetahuan. Pengertian ideologi pendidikan. Secara etimologi, ideologi berasal dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu eidos yang artinya ide, gagasan atau konsep, sedangkan logos artinya ilmu. Berdasarkan gabungan kata tersebut, ideologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari ide-ide. Secara terminologi, ideologi diartikan sebagai sistem nilai atau keyakinan yang diterima sebagai fakta atau kebenaran oleh suatu kelompok. Selanjutnya, pengertian ideologi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Thomas Hobbes menyatakan bahwa ideologi adalah seluruh cara untuk melindungi kekuasaan pemerintah agar dapat bertahan dan mengatur rakyat. Yang kedua menurut Karl Marx, ideologi adalah alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Yang ketiga menurut Gunawan Setiarji mengartikan ideologi sebagai sekumpulan ide atau gagasan atau akidah akliyah, yang dimaksud akidah yang sampai melalui proses berpikir yang melahirkan aturan-aturan dalam kehidupan. Yang keempat, menurut Thomas H., ideologi adalah suatu cara untuk melindungi kekuasaan pemerintah agar dapat bertahan dan mengatur jalannya rakyat. Jika dikaitkan dengan pendidikan, menurut O'Neill 2001,
mengemukakan bahwa ideologi pendidikan adalah pola gagasan atau ide yang bertujuan untuk mengarahkan dan mengerahkan tindakan dalam sistem pendidikan yang dipandang sebagai sistem nilai atau keyakinan yang menggerakkan tindakan sosial. Oleh karena itu, ideologi dipandang dapat mengubah perilaku seseorang dan masyarakat menjadi sistematis. Maka, pemilihan ideologi pendidikan juga berpengaruh terhadap berbagai faktor kepentingan yang dikembangkan suatu negara dan alasan politik. Macam-macam ideologi pendidikan. Menurut O'Neill menjabarkan beberapa macam ideologi pendidikan yang dianut oleh berbagai negara di belahan dunia. O'Neill menggolongkan macam-macam ideologi pendidikan menjadi dua kelompok, yaitu ideologi pendidikan liberal dan ideologi konservatif. Yang pertama, ideologi pendidikan liberal. Dalam ideologi liberal terdapat keyakinan bahwa dalam masyarakat terjadi banyak masalah, termasuk masalah mengenai pendidikan. Namun, masalah pendidikan tidak ada sangkut pautnya dengan masalah politik, ekonomi, dan masyarakat. Akan tetapi, pendidikan yang menyesuaikan dengan perubahan arah politik dan perkembangan dunia perekonomian. Dengan cara melengkapi sarana dan prasarana seperti ruang kelas, perpustakaan, maupun alat tulis yang bertujuan untuk menyeimbangkan rasio antara guru dan muridnya. Prinsip-prinsip dasar ideologi pendidikan liberal yang dikemukakan O'Neill 2008. Yang pertama, seluruh hasil kegiatan belajar adalah pengetahuan personal melalui pengalaman personal. Yang kedua, seluruh hasil kegiatan belajar bersifat subjektif dan selektif. Yang ketiga, seluruh hasil kegiatan belajar berakar pada keterlibatan pengertian indrawi. Yang keempat, seluruh hasil kegiatan belajar didasari proses pemecahan masalah secara aktif dalam pola coba dan salah. Yang kelima, cara belajar terbaik diatur oleh penyelidikan kritis yang diarahkan oleh perintah-perintah eksperimentasi yang mencirikan metode ilmiah, dan pengetahuan tebak adalah yang paling selaras dengan atau yang paling mungkin berdasarkan pembuktian ilmiah yang sudah dianggap sah sebelumnya. Yang keenam, pengalaman paling dini adalah yang paling berpengaruh terhadap perkembangan selanjutnya, dan karena itu juga paling penting artinya dalam pendidikan. Yang ketujuh, kegiatan belajar diarahkan dan dikendalikan oleh konsekuensi emosional dari perilaku. Yang kedelapan, sifat-sifat hakiki dan isi pengalaman sosial mengarahkan dan mengendalikan sifat-sifat hakiki dan isi pengalaman personal, dan dengan begitu juga mengarahkan dan mengendalikan pengetahuan personal. 9. Penyelidikan kritis dari jenis yang punya arti penting hanya bisa berlangsung dalam masyarakat yang terbuka dan demokratif yang memiliki komitmen terhadap ungkapan umum pemikiran dan perasaan individual. 10. Jika dalam kondisi-kondisi yang optimal, anak yang berpotensi rata-rata bisa menjadi efektif secara personal dan bertanggung jawab secara sosial. Ideologi pendidikan liberal terdiri di atas 3, yaitu yang pertama, liberalisme pendidikan. Liberalisme pendidikan bertujuan untuk melestarikan dan memperbaiki sistem sosial yang telah ada dengan cara mengajar setiap siswa untuk menghadapi masalah-masalah dalam kehidupannya secara efektif. Adapun ciri-ciri umum dari ide liberalisme pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, menekankan menerapkan kepribadian unik dalam diri tiap individu atau ketangguhan mahasiswa. Yang kedua, memandang pendidikan sebagai perkembangan dari keefektifan personal. Yang ketiga, menekankan perubahan sosial secara tak langsung melalui perkembangan kemampuan tiap orang berperilaku praktis, efektif dalam mengajar sasaran-sasaran personalnya sendiri. Yang keempat, didirikan di atas tata cara pembuktian secara ilmiah rasional. Ciri umum yang kedua dari ide liberalisme yaitu
Liberasionalisme pendidikan adalah sudut pandang yang menganggap bahwa kita harus melakukan perubahan dalam skala besar terhadap dalam tatanan politik yang ada, yang bertujuan untuk memajukan kebebasan individu dan mempromosikan perwujudan potensi-potensi individu secara maksimal. Ciri umum dari ideologi liberasionalisme pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Menganggap bahwa pengetahuan adalah alat yang diperlakukan untuk melakukan perubahan. Yang kedua, menekankan manusia atau siswa sebagai produk budaya yang merupakan penentu kondisi sosial saat ini. Yang ketiga, menekankan analisis objektif serta penilaian terhadap kebijakan dan praktik-praktik sosial yang ada kepada siswa ataupun anak didik. Macam-macam ideologi pendidikan yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu anarkisme pendidikan. Yang selanjutnya, anarkisme pendidikan. Pendidik yang anarkis, liberal, dan liberasionis pada umumnya menerima sistem penyelidikan eksperimental yang terbuka atau pembuktian pengetahuan dengan penalaran ilmiah. Mereka beranggapan bahwa kita harus menekankan peminimalan atau penghapusan pembatasan lembaga terhadap perilaku sosial. Ideologi liberal ini muncul dari cita-cita individualisme barat yang menggambarkan manusia liberal itu adalah rasionalis liberal. Pada dasarnya, manusia mempunyai potensi tingkatan yang sama dalam intelektual baik dalam tatanan alam atau tatanan sosial yang ditangkap dengan akal. Kelemahan ideologi liberal ini terletak pada pengaruh faham yang sangat kuat karena adanya pemisahan antar fakta dengan nilai menuju pemahaman objektif. Ciri-ciri dari ideologi anarkisme pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganggap bahwa pengetahuan adalah sebuah produk alamiah dari kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menekankan pilihan bebas dan penentuan nasib sendiri dalam sebuah latar belakang sosial yang humanistik. Yang ketiga, menganggap pendidikan sebagai sebuah fungsi alamiah dalam lingkungan sosial yang rasional. Macam-macam ideologi pendidikan yang kedua yaitu ideologi pendidikan konservatif. Ideologi ini beranggapan bahwa ketidaksetaraan masyarakat merupakan suatu yang alami dan itu merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Paham ini menyatakan bahwa perubahan suatu hal yang tidak perlu untuk diperjuangkan karena paham ini percaya bahwa perubahan dapat menciptakan kesengsaraan yang baru. Ideologi pendidikan konservatif memiliki 3 tradisi pokok yaitu fundamentalisme pendidikan, intelektualisme pendidikan, dan konservatisme pendidikan. Yang pertama, fundamentalisme pendidikan. Dalam paham fundamentalisme pendidikan, masyarakat kontemporer dihadapkan pada keruntuhan moral, suatu hal yang harus ditentukan. Yang pertama, fundamentalisme pendidikan. Dalam paham fundamentalisme pendidikan, masyarakat kontemporer dihadapkan pada keruntuhan moral. Suatu hal yang harus dilakukan adalah merombak tolak ukur suatu keyakinan dan perilaku konvensional atau kelaziman dengan cara kembali pada kebaikan yang lebih tinggi di masa silam. Menurut William F. O'Neill, sekolah harus menekankan pelatihan moral dan berbagai jenis keterampilan akademik dan praktis yang diperlukan untuk membantu siswa menjadi pribadi yang aktif dalam tatanan sosial yang meliputi keterampilan belajar mendasar, pelatihan pembentukan karakter, pendidikan fisik dan kesehatan, sejarah nasional, kesusastraan nasional, dan pelajaran mengenai agama. Yang kedua, intelektualisme pendidikan. Intelektualisme ini lahir dari ungkapan-ungkapan konservatisme politik yang didasarkan pada sistem-sistem pemikiran filosofis dan religius yang berdasar otoritarian. Intelektualisme pendidikan ini juga berlandaskan pada konservatisme politik yang melegitimasi pemikiran.
politik yang melegitimasi pemikiran filosofis dan religius otoritan, di mana ideologi ini ingin mengubah praktik-praktik politik dari pendidikan menjadi sesuai sempurna dengan tujuan intelektual atau rohaniah. Menurut ideologi intelektualisme, sekolah harus mewujudkan pelatihan dan pembinaan yang bertujuan untuk melatih potensi setiap orang. Mereka yang mencapai profil moral dan intelektual yang ideal harus dapat mengambil alih kendali atas negara dan kehendak menjamin pendidikan yang tepat bagi semua orang. Ketiga, konservatisme pendidikan. Dalam konservatisme pendidikan, tujuan dan sasaran pendidikan adalah sebagai penerus dan pelestari pola-pola tatanan sosial beserta tradisinya, berorientasi pada masa kini. Para pendidik konservatif sangat menghormati masa silam, namun mereka lebih memusatkan perhatiannya pada fungsi dan penerapan pola belajar mengajar pada konteks sosial yang ada pada masa kini. Pada dasarnya, konservatisme pendidikan mendukung ketaatan terhadap lembaga-lembaga dan proses-proses budaya yang sudah teruji oleh waktu, yang disertai dengan rasa hormat yang mendalam terhadap tatanan sosial yang berlaku. Sebagai landasan bagi perubahan sosial yang konstruktif, terdapat dua hal mendasari ideologi pendidikan konservatisme, yaitu yang pertama, konservatisme religius, yang menekankan pada pelatihan rohani sebagai pusat landasan moral yang tepat. Yang kedua, konservatisme sekuler, menekankan pada pelestarian dan penyaluran keyakinan dan praktik-praktik yang ada sebagai jalan untuk melestarikan tatanan sosial serta kearifan lokal. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Video ini dibuat bertujuan untuk tugas praktikum mata kuliah dasar-dasar pendidikan yang diampu oleh Ibu Ratna Nulin Najah, Magister Pendidikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk kami. Wassalamualaikum warahmatullahi